Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudus syakur, mudabbirul umur, alladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله تعالى أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Al-Muhtaram para penasehat Masjid Jami Nurul Falah, penasehat TKM yang hadir dan yang belum sempat hadir, mudah-mudahan kita doakan senantiasa dalam berkah dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para asatidz, para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga senantiasa berkah akan ilmunya. Yang saya hormati para aparatur wilayah dan juga para sesepuh kita yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkah, ridho, rahmat, inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Rahim dan Ghafur. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan segala syariat dan sunah-sunahnya, dan terhimpun kelak merupakan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah. Kajian subuh kali ini diawali dengan pertanyaan saya kepada para bapak yang udah pada senior kita. Ada Kom Arsin, ada Haji Waslim. Ini kalau dari mulai muda sholat Jumat udah berapa kali Kom? Udah berapa kali kita di sholat Jumat? Udah nggak hitung? Ya, sholat Jumat seminggu sekali udah berapa kali? Orang hitung bahasanya. Pertanyaannya itu kalau lagi kita sholat Jumat, termasuk yang kita muda semua nih, ya, itu pesan dari khotib ingat apa lupa? Yang dipesenin kalau lagi dengerin sih ingat, kalau udah pulang masih ingat apa lupa kira-kira? Ingat lupa? Jawabannya gampang. Yang disampaikan khotib satu, perintah takwa, benar nggak? Yang kedua, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada meninggalkan
meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu intinya segitu doang sebetulnya. Ya, kalau kita lupa itu jawabannya kayak begitu. Kalau ditanya banyak banget materinya, gonta-ganti mulut, lupa. Nah itu intinya mengajak kepada takwa dan berbuat segala kebajikan. Ya perintahnya apa? Kalau udah banyak banget, lupa kan gitu. Hadirin jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah. Yang pertama, ketika sholat Jumat itu perintah takwa. Dan di akhir penghujung itu khotib selalu baca ayat Al-Quran. Ya, yang tadi di muqaddimah saya sudah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung khutbah khotib mengucapkan ayat ini. Ini ayat sakral. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah itu di akhir itu sebelum ditutup lalu yang qomat salat. Nah ini pertanyaannya ya. Surah apa ayat berapa itu? Dibacain dulu. Orang apa juga? Surahnya surah An-Nahl. Ayatnya ayat 90. Nah kalau dari kecil sampai tua sholat itu dibaca terus sama khotib Jumat. Kudunya mah apa? Surahnya surah An-Nahl ayat 90. Innallaha sesungguhnya Allah Ya'muru telah memerintahkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyuruh kepada kamu, Allah telah menyuruh kepada kalian bil adli untuk berlaku adil. Ini tiap Jumat, tadi seminggu sekali kita diingetin, cuman orangnya ada. Ya kalau tahu artinya, innallaha sesungguhnya Allah ya'muru telah memerintahkan, telah nyuruh Allah ingetin kita ya bil adli untuk berbuat adil, berlaku adil, wal ihsan dan berbuat kebajikan, segala kebaikan, segala perbuatan amal soleh, wal ihsan, wa itaidil qurba dan memberi kepada kaum kerabat. Kemudian wayanha dan Allah Subhanahu wa taala yanha melarang dan tidak bolehin, ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anil fahsya'i untuk berbuat keji, ada fahsya wal munkar dan perbuatan kemungkaran, ada keji ada munkar, kedua-duanya dilarang dalam ayat ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat keji dan munkar. Kemudian wal bagh itu dan permusuhan. Kemudian dilanjutkan ya'izukum dan memberi pengajaran kepadamu Allah Subhanahu wa taala dengan perintah ini la'allakum tadhakkarun, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi ayat ini ayat perintah untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Kita diingetin setiap Jumat gitu. Sekarang kalau ngomong adil, ya sebelum dibahas nih saya buka asbabun nuzul. Kalau belajar Quran itu rujukannya kita harus tahu sebab-sebab turunnya ayat, saat kapan turunnya, kepada siapa, satu Rasulullah bersama siapa saat turun. Itu namanya kalau kita belajar Quran ada ilmu ulumul Quran. Ya, kemudian ada ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya, ilmu penopang daripada belajar Al-Quran, tidak hanya tajwid. Kemudian kalau belajar hadis, ya ada ilmu ulumul hadis, mustalah hadis. Ya, kemudian kita belajar sekarang ini kalau tadi surahnya surah
kami, artinya ini sanadnya dari sahabat Rasulullah itu turun dan turun terus. Dilanjutkan, ia berkata Abu Al-Ajhar memberitahu kami, ia berkata Rauf bin Ubadah memberitahu kami, dari kami dari Abdul Hamid bin Bahram, ia berkata Sahar bin Hausab memberitahu kepada kami, ia berkata Abdullah bin Abbas memberitahu kami. Ini dari sahabat-sahabat sampai ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dalam kesehariannya dan perjuangannya dalam menegakkan agama Allah bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu kemudian memberitahu kami, ia berkata ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di halaman depan rumahnya, saat Rasulullah duduk di teras, bahasa kita teras rumah saat itu, kemudian berarti kalau rumah Rasulullah di Mekah atau Madinah, Bu? Di rumah Rasulullah di Mekah atau Madinah? Sebelum hijrah? Ya, ini di Mekah. Tiba-tiba Utsman bin Maz'un, ini kata siapa diriwayatkan di sini oleh Ibnu Abbas ngomongin nih. Ya. Datang yang namanya Utsman bin Maz'un yang sedang lewat, ya, merenggut menuju pada beliau, artinya permisi kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku duduk? Tafadhol, silahkan, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian maka ia duduk berhadapan dengan beliau, dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang duduk berhadapan? Utsman bin Maz'un. Kemudian ketika ia berbicara dengannya, tiba-tiba mata beliau, artinya mata baginda Rasulullah SAW, melihat ke langit lalu turun ke bawah. Dan hal itu terjadi 2 kali. Artinya Rasulullah matanya lihat ke atas terus ke bawah. 2 kali lihat ke atas ke bawah. Kemudian dan hal itu 2 kali terjadi ketika Utsman bertanya mengenai hal itu, Utsman bin Maz'un, beliau menjawab baru saja utusan Allah, malaikat Jibril datang kepadaku. Sementara kamu sedang duduk, Utsman bin Maz'un. Kemudian Utsman bertanya, Utsman bin Maz'un ini, utusan Allah, ya. Beliau menjawab, ya, apa yang dikatakan kepadamu oleh malaikat Jibril, utusan Allah? Tanya Utsman bin Maz'un. Malaikat Jibril berkata kepadaku, menyampaikan ayat yang bunyinya tadi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayat berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90 ini turun saat sahabat Rasulullah berada di depannya. Siapa beliau? Adalah Utsman bin Maz'un berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Hadirin jamaah ta'lim rahimahumullah. Untuk selanjutnya dalam kitab Dhurratun Nasihin dijelaskan, kitab Dhurratun Nasihin ini muallifnya, pengarangnya adalah Utsman bin Hasan bin Muhammad bin Ahmad Syakir Al-Hufi. Kita doakan beliau senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salah satu. Ahlul jannati, penduduk surga. Ahlul jannati, penghuni surga. Salah satu, ada 3. Dalam hadis ini dinyatakan ada 3 penduduk surga. Yang pertama, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun.
Yang pertama adalah penguasa yang berlaku adil dalam hukum dan pemerintahannya. Di surga itu ada 3 golongan dalam hadis ini. Golongan yang pertama, yang utama di sini adalah penguasa yang berlaku adil dalam hukum dan pemerintahannya. Itu golongan pertama. Jadi kalau penguasa berlaku adil dalam hukum dalam pemerintahannya, ini urutan level di atas ini. Ya, kita doakan para pemimpin kita biar pada adil. Ya, dalam hukum pemerintahan. Kalau keadilan jauh dari masyarakat, maka gejolak akan muncul. Apalagi sekarang ini lagi sedang-sedangnya. Wah, mama juga dalam lagi pegang handphone, nenek-nenek pegang handphone. Ya Allah, demo pakai ini. Ya, ya kita doakan anak-anak bangsa yang ada di Indonesia, pemimpin-pemimpin kita ini juga ya Allah. Jangan sampai terjadi kekacauan berlanjut, kita doakan. Ya. Kemudian yang kedua dalam hadis ini dilanjutkan warajulun rahimun rahiqul qalbi likulli rahimin wa muslimin. Artinya yang kedua penghuni surga adalah orang yang pengasih penyayang, berhati lembut, lemah lembut terhadap kerabatnya dan terhadap tiap muslim. Di golongan kedua di surga dalam hadis ini dinyatakan bahwa orang yang pengasih penyayang, berhati lemah lembut terhadap kerabatnya dan terhadap tiap muslim, terhadap saudara dan sesama muslim. Jangan sampai ya, tidak bersitikam. Kemudian yang ketiga, golongan dalam penghuni surga ini dinyatakan dengan kalimat wa'afifun muta'affifun du'iyalin. Siapa mereka? Golongan ketiga, orang yang berkeluarga, yang mencegah dirinya dari perlakuan yang tidak layak serta pencaharian yang haram, bahkan mendahulukan cintanya kepada Allah atas cintanya kepada anak dan keluarganya. Ini golongan yang ketiga, orang yang berkeluarga yang mencegah diri dari perlakuan yang tidak layak. Perlakuan yang tidak layak itu banyak pengertiannya. Ya, perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang menjengkelkan, yang menyakiti orang lain. Ya, dalam keluarga kan kadang banyak cerita KDRT, tahu, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami menyiksa istrinya atau sebagiannya, bahkan pernah mohon maaf yang polisi karena banyak kasusnya, perselingkuhannya dan sebagainya, nggak ngasih nafkah, sampai-sampai oleh istrinya ditangkap, diikat, alat kelaminnya sampai dipotong. Itu ada pernah berita kayak begitu. Nauzubillah. Ya berarti ini tidak masuk golongan tersebut. Jadi golongan orang yang berkeluarga yang mencegah diri dari perlakuan yang tidak layak serta pencaharian yang haram. Kenapa? Kadang anak itu susah diatur. Di antara sebabnya, di antara salah satu sebabnya adalah masuk kepada dirinya sesuatu yang haram. Itu kalau berdasarkan penelitian itu bisa diuji gitu, di riset. Anak yang biasa makan barang haram, ya itu beda, ya biasanya perangainya. Kemudian juga orang yang biasa makan makanan seperti karnivora, suka makan daging terus, amore biasa makan sayuran, karakternya lebih lembut yang makan sayuran. Ya itu berdasarkan riset penelitian. Iya. Apalagi kalau sampai semuanya dihampok dimakan. Ya, saya pernah lihat ada orang non rasanya itu sampai kucing juga, nah dimakan. Emang benar karakternya ternyata keras, orangnya keras karakternya. Gitu. Dari makan
makanan. Makanya kita cegah diri kita cegah keluarga kita, lingkungan kita jangan sampai ini masuk ke tubuh kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu pengaruh terhadap pembentukan karakter. Bahkan di sini dilanjutkan mendahulukan cintanya kepada Allah atas cintanya kepada anak dan keluarganya. Ya, ini berat. Makanya di sini termasuk golongan yang ketiga di antara penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah ta'lim rahimakumullah. Selanjutnya berkata Imam Bushairi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Adil itu bukan mesti sama rata. Adil itu tidak mesti sama banyak. Kalau anak sekolah, mak punya anaknya 3, 1 TK, 1 lagi SMP, 1 lagi kuliah. Dikasih bekal sama banyak, apa beda? Yang TK dikasih 5.000 cukup, karena udah dibawain bekal nasi segala macam biasanya. Kemudian anak yang SMP lebih gede, yang kuliah lebih besar lagi. Berarti yang namanya adil tidak mesti sama, sesuai dengan porsinya. Kadang untuk pengennya sama terus, kagak adil, gak bisa. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya, itu baru adil. Nggak mesti sama, kecilan, gedean, seperti itu. Kemudian yang dikatakan oleh Imam Bushairi adalah Allah telah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Adil itu menurut beliau ada 3 macam adil. Adil menurut Imam Al-Bushairi ada 3 macam. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah adil terhadap Tuhannya. Adil terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang telah menciptakannya. Bagaimana caranya adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut beliau dengan mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada haknya sendiri. Lagi, menurut Imam Al-Busairi, adil yang pertama adalah mendahulukan hak Allah daripada haknya sendiri. Artinya adil terhadap Tuhannya. Mendahulukan ridho Allah di atas hawa nafsunya. Kemudian membebaskan diri dari segala larangan Allah, itu adil terhadap Tuhannya. Adil yang pertama, mendahulukan hak Allah. Karena termasuk saya masih berat ini. Mendahulukan hak Allah. Ya, di antaranya kita diperintahkan sholat, ya sholat kalau ada waktunya. Kalau kita diperintahkan zakat, ya zakat. Diperintahkan puasa, puasa. Ya. Kemudian, kalaupun lagi sibuk kerja, bahasa kemarin itu dari Ustaz Doyil, Bang Noki lagi mantek, tanggung, iya, lah waktunya sholat gitu. Ya Pak Haji, jadi intinya adalah adil yang pertama mendahulukan hak Allah di atas hak sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Imam Bushairi, adil yang kedua adalah adil terhadap dirinya, yaitu dengan cara tidak berbuat sesuatu yang dapat membinasakan ia sendiri, tidak menyiksa diri sendiri. Bahkan wajib bagi kita, dalam kitab usul fikih sering disampaikan oleh Ustaz Imam, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai kita ini nyerah, apalagi bunuh diri. Terhadap persoalan jangan sampai menyerah, karena putus asa itu dosa. Kita harus bersikap berroja, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil terhadap dirinya, sekali lagi tidak berbuat sesuatu yang dapat membinasakan dia sendiri, tidak merugikan dia sendiri. Ya mohon maaf,
adil pada diri sendiri, jangan sampai yang begadang cuma begitu aja, ngabisin malam, mohon maaf ngabis main kartu doang sampai pagi, besok main lagi sampai pagi lagi, nafkah mau nggak dicari, anak istri nggak dikasih nafkah, itu berarti tidak adil sama diri sendiri. Hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Kemudian menurut Imam Al-Busairi, adil yang ketiga setelah adil kepada Allah, adil terhadap dirinya, yaitu yang ketiga, adil terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ialah dengan cara memberi nasihat kepada sesamanya. Kalau makhluk Allah berbentuk manusia, yaitu saling memberi nasihat dan tidak mengkhianati dan atau mengganggu sesamanya. Itu adil terhadap makhluk Allah, ngasih nasihat, tidak mengkhianati dan mengganggu. Ini sekarang terjadi di realitas kita. Kenapa manusia gampang diprovokasi? Satu, lemah iman. Yang gabung orang kalau imannya kuat diprovokasi yang brutal, yang jelek gak bakal mau. Yang kedua, selain lemah iman, krisis keteladanan. Contoh dari pemimpin kita misalnya, mulut menjadi jaga, asal bicara. Ya, gara-gara mulut, lidahmu adalah harimaumu. Lidahmu adalah harimaumu. Gara-gara ucapannya pleset. Nah, orang se-Indonesia ditantang dibilang, mohon maaf, marah, hatinya terpancing. Itu gara-gara lisan. Makanya di sini tidak mengkhianati atau mengganggu sesama. Kalau mengganggu lewat fisik dengan lisan, tajaman mana kira-kira? Lebih berbahaya fisik apa lisan? Lidah walaupun tidak bertulang itu efeknya luar biasa. Gara-gara lidah tidak dijaga, itu bisa mengakibatkan kehancuran yang besar. Ya, jamaah sekalian, sekali lagi Imam Busairi menggarisbawahi bahwa adil itu ada 3 macam. Adil pertama, adil terhadap Tuhannya. Yang kedua, adil terhadap dirinya. Dan yang ketiga, adil terhadap sesama makhluk. Hadirin jamaah ta'lim masih Jaminul Falah rahimahumullah. Untuk selanjutnya, ini baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kalau dunia pengen tegak, dunia ini pengen stabil, itu ada pilar-pilarnya, ada penopangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Qiwamud dunya, tegaknya dunia, kokohnya dunia, bi arba'ati asya, dengan 4 macam perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, bil adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, maka dunia ini bisa kokoh, bisa tegak, bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya yang pertama bil adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, dengan keadilannya para pemegang kekuasaan dan kebijakan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, agar dunia itu tegak kokoh, suatu bangsa itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kalau pemimpin dan ulama, pemimpinnya baik, pemimpinnya jujur, pro kepada rakyat ke segala kebijakannya, didukung dengan ilmunya para ulama dan juga nasihatnya para ulama, akan tegak yang namanya dunia, akan tegak yang namanya suatu bangsa. Dan dilanjutkan yang ketiga, tegaknya dunia syaratnya adalah wa bisyahwatil agniya, yaitu dengan kedermawanannya para orang-orang kaya, para agniya.
dia peduli, dia sosial terhadap fakir miskin dan memang yang sesuatunya harus tanggung negara, dia berikut andil membantu pemerintah, maka bangsa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kedermawanan para anbiya itu yang ketiga pilar. Dan yang terakhir yang keempat wa bidu'ail fuqara, yaitu doanya para fakir miskin. Kalau empat ini bersatu, maka terwujudlah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan terwujud tegaknya dunia, tidak banyak kericuhan. Ya kalau ini nggak ada, kacau. Sekali lagi ada empat pilar. Bil adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, wabil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama, wabil sakhwatil agniya, dengan kedermawanannya para orang kaya, wabidu'ail, dan doa-doanya fuqara'i wal masakin, fakir dan miskin. Itu kalau bersatu menjadi kekuatan besar. Hadirin jamaah taklim rahimahumullah. Selanjutnya beberapa hari kemarin saya sempat lihat nasihat dari salah satu tokoh ulama kita, yaitu Ustadz Ahmad Hadi Hidayat. Ini menghimbau, mengajak kepada bangsa kita Indonesia yang sedang bergejolak saat ini. Apa kata beliau? Ya, tolong dijaga dengan baik. Sekarang ini eranya sudah berubah, yaitu era sudah berubah. Beliau menyampaikan pesan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan yang namanya wanti-wanti kalau bahasa kita. Apa itu? Jangan sampai diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kata Ustaz Hidayat, Rasulullah pernah ngomong, saya di zamanun, saya di alaikum zaman, akan datang suatu masa kepada kalian, suatu zaman, suatu waktu akan datang kepada kalian. Apa zaman tersebut? Ketika zaman tersebut nyampe kepada kalian, kira-kira nyampe apa kagak? Akan datang suatu masa, ada dua hal. Yang pertama, taqrabuz zaman. Apa taqrabuz zaman? Yaitu waktunya akan terasa begitu cepat. Waktu nggak berasa. Kita ngalamin nggak kira-kira? Kayaknya baru 1 bulan, padahal udah setahun. Cepat berarti waktu. Rasa sebulan, tahun ini. Kemudian kayaknya baru sepekan, padahal udah sebulan. Kira-kira kan diri kita nih rasainnya berasa kayak gitu apa enggak? Padahal sudah 1 bulan. Kemudian sepekan akan terasa seperti sehari. Baru kemarin taklim lagi kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Apa berasa waktu sekarang lebih cepat terasa dibanding dulu-dulu? Berasa nggak? Itu mah penilaiannya masing-masing. Ini diwanti-wanti nih. Saya ti'alaikum zamanun, suatu saat akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman yang namanya taqrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Sehari terasa baru saja terjadi. Berasa nggak kira-kira? Kemudian dilanjutkan yang kedua, datang juga taqrabul aswaq. Apa taqrabul aswaq? Taqrabul aswaq artinya pasar itu mudah diakses. Kalau zaman dulu belanja pakai angkot, pakai ojek, sebelum angkot ojek jalan kaki ke pasar Tambun, enak aja udah. Sambil manggul ada elang, ada tambak pakai kontak, dipikul. Ngomong ini mungkin ngerasain kok ya. Bawa dagangan, ada nangka, ada daun hijau, dipikul. Zaman kemarin ditaruh di atas mobil bak,
Akbar diangkut sama nenek-nenek itu tukang junjung malam-malam. Ya nggak Bu? Kalau bilang iya berarti udah tua. Zaman dulu mobilnya itu mobil Pak Tunggu di perapatan, itu yang bawa ninja, yang bawa timun, dibawa masuk Pak ikut naik mobil, ntar pulangnya ikut naik. Ada nggak kejadian kayak gini tahun-tahun sebelum zaman dulu dah? Sekarang yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang tinggal klik handphone, digit handphone aja, tak, paket kiriman tuh, GoFood nyampe. Udah kejadian belum? Udah. Sampai dari Jakarta itu, saya aja beli spakbor motor Mino dulu, digit handphone, dikirimnya dari Jakarta, harganya murah lagi, cuma 60.000. Kalau di toko harganya 150.000. Zaman sekarang tinggal digit. Ini kata Rasulullah, takrobul aswaq, pasarnya mudah diakses. Ini udah kejadian. Bagaimana kalau udah kejadian seperti ini? Iya, udah dua hal tersebut, takrobul zaman, waktu terasa singkat. Yang kedua takrobul aswaq, pasar gampang diakses. Maka pada zaman tersebut akan muncul, kata baginda Rasul, itu lebih dari 14 abad yang lalu baginda Rasul ngomong. Apa yang dia ngomong? Maka problem sosial, masalah di masyarakat itu makin banyak. Betul nggak? Tipu menipu makin banyak. Ya, kira-kira itu. Kemudian manipulasi, hoax, berita segala macam, antara yang benar apa yang bukan, kadang-kadang beda tipis. Kalau pura-pura filter nyaring ini kita. Fitnah makin banyak kan sekarang? Makin banyak. Hampir merata. Itu berarti tanda akhir zaman yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Kadang yang salah, yang durjana bahasanya, dia secara ini terorganisir kayak Israel, tentang Israel. Israel itu kan walaupun dicap oleh 147 negara menyatakan Palestina merdeka, 5 atau sebagian kecil negara tidak setuju, tetap aja menang banyak apa dikit. Tetap sampai sekarang terus digempur itu Gaza. Orang-orangnya diusir, keluarganya ditembakin, pengungsian juga diserang, rumah sakit diserang. Secara hukum internasional, terorisnya adalah Israel. Tetapi sampai sekarang mana yang diadili? Kenapa? Itu tanda akhir zaman. Biar Eropa tetap selamat. Ya enggak? Kemudian fitnah makin banyak. Makanya kalau udah seperti itu, ya banyak yang seperti itu tidak hanya terjadi ya secara umum di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, bisa terjadi di lingkungan, di kehidupan dunia global, semuanya hampir merata. Ketika itu merata semua, tidak hanya di keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, terjadi secara global. Ini pesannya nih yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Rasulullah menyampaikan ini, kalau itu sudah terjadi, takrobul zaman, waktu terasa singkat, takrobul aswaq, ya, semua ini maka amalkan dua amalan. Jangan sampai ditinggal ini, tolong jangan sampai ditinggalin. Kalau zaman udah kayak gitu, satu adalah mohon jaga jangan tinggalkan sholat. Nah, ini kita bentengi anak-anak kita, bentengi kita jangan sampai meninggalkan sholat, khususnya diri kita pribadi. Itu. Ini pesannya. Kemudian yang kedua, mohon diupayakan. Jangan sampai kagak diupayakan. Selalu ingat zikir untuk wafat, zikir ingat untuk mati. Kalau zaman tadi disebutkan kayak
selalu ingat zikir untuk wafat. Yang saat ketemu ya dengan maksiat, kita ketemu suatu maksiat, rasakan bagaimana kita ingat langsung kepada Allah. Kalau Allah wafatkan saya ketika melakukan itu, kira-kira bagaimana? Itu yang dipikirin itu. Ketika ketemu maksiat, mau melakukan maksiat, ingat langsung sama Allah. Ya Allah, andaikan Engkau wafatkan saya dalam keadaan melakukan maksiat itu, bagaimana keselamatan saya setelah hidup di dunia ini? Karena kan kita nggak masih muda, emang umurnya muda aja terus. Ya, mumpung Allah kasih kesempatan, kita taubat. Ketika ada maksiat di depan kita, langsung rasakan bagaimana ya Allah kalau Engkau wafatkan saya ketika melakukan itu. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Ketika ada maksiat sesuatu yang kurang baik saja, kita ingat ya Allah, seandainya saya lagi ngatain orang meninggal, nah ini, seandainya saya lagi bahasanya minum minuman keras, tiba-tiba Allah cabut nyawa. Nah ini, jadi harus ingat zikir untuk wafat atau zikrul maut. Kemudian itu akan menjaga kita dalam keadaan yang baik setiap meninggalkan perbuatan itu, karena sering disampaikan. Saya ingat banget ketika ngaji dibahas kitab yang oleh Ustaz Murad Mahmudin saat itu, meninggalkan maksiat itu lebih berat. Makanya meninggalkan maksiat pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf daripada mengerjakan perintah. Jadi meninggalkan maksiat pahalanya lebih berat, lebih banyak ketimbang amar ma'ruf. Ninggalin maksiat itu berat. Ya, sekarang gak jauh-jauh. Di handphone ada ilmu, di handphone ada maksiat. Nah, tergantung kita. Mudah-mudahan kita dilindungi dari berbagai maksiat yang ada di sekeliling kita. Demikian. Ini materinya kalau diterusin masih banyak ya. Ya intinya kita harus zikrul maut. Ingat kematian. Minimal ada 5 cara ingat mati. Ingat mati ada 5 cara. Bagaimana kita bisa ingat kita itu akan meninggal? Caranya yang pertama, menjenguk orang sakit. Ketika jenguk orang sakit, minimal ada 3 yang kita lakukan. Menghiburnya, biar gak patah semangat. Karena pernah mertua saya dulu masuk rumah sakit, stroke. Dokternya ngomong, Pak kalau kayak gini mah udah sulit, berat. Ya. Kan betul. Datang temannya jauhin. Udah sepuh. Dulu saya seperti ini, lebih parah lagi, tapi bisa sembuh. Sekarang bisa nyemukin, dijelasin, akhirnya bangkit, bisa sembuh saat itu. Gara-gara apa? Sugestinya, mau bangkit mau sembuh. Kalau orang sakit dibilang, lah tetangga saya aja kemarin ingin mati, tetangga apa? Ya kan? Jadi pertama kalau menyebut orang sakit menghibur, yang kedua mendoakan. Yang ketiga memberi nasihat, gitu. Ya. Kemudian yang kedua untuk zikrul maut, takziah, mendatangi orang yang meninggal dunia dengan cara mendoakannya, menghibur anggota keluarganya, mengurus jenazahnya. Kalau ada rezeki, ada niat doa bersama, yang membantu mengurangi bebannya. Kemudian yang ketiga cara zikrul maut adalah yang ingat kita itu akan dipanggil oleh Allah, melakukan ziarah kubur. Saat ziarah kubur di situ hadirkan hati, jangan sekedar ziarah kubur baca Fatihah tapi hatinya nggak tersentuh. Ziarah kubur itu menyadarkan kita cepat atau lambat pasti menyusul. Kita itu seperti yang ada di dalam kubur. Harus ingat ke arah situ. Bekal apa yang sudah saya siapkan? Kalau ditimbang ini, amal saya bagaimana? Kan seperti itu.
keimanan kita kepada hari akhirat. Gitu. Dan yang kelima, menghayati dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat kauniyah alam semesta tentang kehidupan akhirat. Ya, itu Al-Quran ayat-ayatnya tentang kehidupan akhirat dipelajari dan dikaji, maka semakin ingat kepada kematian. Langkah-langkah ingat mati kayak begitu. Ya, ada orang meninggal takut kagak mau takziah. Nah, takut katanya terbawa deh, Nepal. Ya, emang kadang Allah kasih pelajaran juga. Pernah satu meninggal nyambung. Menempel. Ambil sana alih orang pelan-pelan kan itu. Ya, jadi intinya dikul maut dengan cara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan kapan kita mati, ya, saat kapan kita meninggal itu nggak penting. Yang penting bekal kita buat nanti setelah meninggal itu udah sejauh mana. Itu yang paling penting. Setuju nggak, Bu? Yang paling penting bekal setelah meninggal. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Intinya kita doakan bersama, mudah-mudahan bangsa kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus ujian. Semoga dari kejadian-kejadian fenomena yang ada sekarang ini Allah berikan solusi yang terbaik. Al-hadini wa ala kulli jadin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, terkait dalam materi atau menjual materi, barangkali Bapak sekalian, Ibu ada yang ditanyakan, monggo silakan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya Pak Haji, silakan yang bertanya. Ini ada mic baru nih. Iya, katanya nggak pakai kabel, kata rumah Pak Kasman kemarin kedengeran ini. Nggak pakai kabel, ya. Jauh juga alamnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya dari pagi hari ini. Pertanyaan saya, setelah sholat kita berdoa, mana yang kita dahulukan, doa kepada orang tua atau doa diri sendiri dulu? Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu pertanyaan lagi langsung saja. Satu lagi yang mau bertanya, ya Pak Haji Muhammad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya tentang kematian Pak Kiai. Menurut saya sudah ibatul maut, semua pasti akan mengalami mati. Jadi yang saya tanyakan, setelah mati ada keluarga saya meninggalkan hutang. Jadi hutang harus dibayar. Kalau dibayar nanti yang punya hutang. Jadi meninggal mempunyai hutang, hutangnya besar, mungkin bisa 50 jutaan. Ya. Jadi ahli waris ini tidak mau membayarkan hutangnya. Jadi ahli waris